Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian virtual untuk sama-sama mempelajari agama Islam lebih dalam lagi. Terlebih, mari kita sama-sama saling menyelami ayat-ayat Al-Quran untuk mengambil hikmah-hikmah yang begitu banyak tersimpan di sana. Nah, adapun kali ini kita akan coba untuk menggali hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk lebih dapat memahami apa yang akan kami sampaikan, coba mari sama-sama kita buka Al-Quran ya, sembari kita baca ayat-ayatnya, kita baca artinya. Kita juga mencoba untuk mencari-cari dan menyelami makna apa saja, hikmah apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Jadi mari kita buka surat Hud ayat sebenarnya rangkaian ayatnya dimulai dari ayat 36, tapi coba kita mulai dari ayat 45 saja. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kemudian kadangkala atau bahkan seringkali doa itu tidak terkabul sesuai dengan yang kita pinta. Tapi Allah akan jawab doa tersebut, kabulkan doa tersebut dalam bentuk yang lebih baik lagi, yang kadang tidak kita sadari. Maka dari itu, mari kita coba selami kisah Nuh alaihi salam untuk dapat mendapatkan hikmah-hikmah yang tersembunyi dari kisah beliau. Singkat cerita, Nuh kan berdakwah lama tuh. Jadi dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ya, kalau nggak salah, Nuh itu diceritakan oleh Allah berdakwah selama 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nuh tinggal dan berdakwah di kaumnya itu alfasanah illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti sekitar 950 tahun. Bayangkan, 950 tahun berdakwah, yang beriman sedikit, hingga kemudian Allah minta Nabi Nuh untuk membuat kapal karena bumi akan ditenggelamkan oleh Allah. Sebagaimana termaktub di surat Hud ini ayat 36, ayat 37 maksud saya. Wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buatlah kapal, itu kata Allah, dalam pengawasan kami. Di ayat sebelumnya 36 Allah juga sudah bilang kepada Nuh bahwasanya annahu la yu'mina min qaumik, sudahlah, engkau sudah dakwah begitu lama dan kaummu ya sudah yang beriman cuma segini doang gitu. Annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, yang lain sudah nggak akan beriman lagi. Karena Allah sudah bilang seperti itu, kemudian Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk membuat kapal. Akhirnya Nabi Nuh membuat kapal, hingga kemudian Nabi Nuh membuat kapal dan bumi benar-benar ditenggelamkan oleh Allah. Nah, karena Nabi Nuh memiliki rasa kasih sayang yang sangat luar biasa kepada anaknya, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya. Jadi ya logikanya begini sih, ya Allah, masa sih aku itu sudah berdakwah lama 950 tahun gitu ya untuk kaumku, mengorbankan waktu. Di surat Nuh juz 29 diceritakan bagaimana caranya Nabi Nuh berdakwah. Inni da'amtu qaumi lailahu wa nahara. Malam dakwah, siang dakwah. Adapun kita
Kita yang guru mungkin cuma dari pagi sampai siang, atau mungkin kita yang memiliki profesi lain, kayak dokter misalkan, atau mungkin polisi dan lain-lain, itu tidak mungkin siang malam bekerja, kecuali jika saat-saat tertentu. Tapi Nuh selama 950 tahun berdakwah siang dan malam. Maka semacam meminta reward lah ke Allah. Ya Allah, mohon dong selamatin anakku. Itu termaktub di surat Hud ini yang kita bahas ini, ayat 45. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, itu anakku itu keluargaku. Anakku itu keluargaku, yang mbok tolong selamatkan gitu loh. Karena di ayat sebelumnya, di ayat 40, di ayat 40 Allah juga sudah bilang sebenarnya, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak. Jadi salah satu golongan yang Allah minta Nabi Nuh untuk angkut ke kapalnya adalah keluarganya, wa ahlak, dan keluargamu. Kemudian di ayat 46 ini, 45 maksud saya, Nabi Nuh itu minta ke Allah, anakku, inna bani, sungguh anakku itu, min ahli, juga termasuk keluargaku loh ya Allah. Mbok tolong diselamatkan. Wa inna wa'dakal haq, janjimu itu benar ya Allah. Dan engkau sudah berjanji bahwasanya aku itu boleh untuk membawa keluargaku ke kapal ini. Wajar dong Nabi Nuh untuk meminta seperti itu. Apalagi setelah usahanya yang demikian keras selama 950 tahun, beliau tidak digaji, tidak ada yang memberi bayaran, malah beliau justru berkorban. Maka tidak ada yang salah dari permintaan Nabi Nuh agar Allah turut menyelamatkan anaknya. Tapi apa kata Allah? Di ayat selanjutnya, ayat 46, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Karena perbuatan anakmu selama ini itu justru berkebalikan dengan apa yang kamu lakukan. Engkau hidup dalam keimanan, anakmu hidup dalam kekafiran. Allah menegaskan kepada Nabi Nuh bahwasanya anaknya ternyata dicoret dari kakak. Dicoret dari kakak. Bukan termasuk keluarganya Nabi Nuh. Maka sudahlah. Kamu itu nggak usah minta hal yang aneh-aneh. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kata Allah, sungguh aku itu berwasiat. Aku memperingatkanmu agar engkau itu jangan sampai jadi seperti orang-orang yang bodoh. Nah, mari kita tarik sedikit hikmah dari potongan ayat ini sebelum kita melanjut ke potongan ayat selanjutnya. Bahwasanya Nabi Nuh, setelah beliau beramal demikian rupa, beliau berdakwah, beliau beribadah, beliau beriman, beliau doanya kemudian agar Allah itu menyelamatkan anaknya yang Nabi Nuh anggap anaknya itu adalah keluarganya. Karena memang Allah sudah janji sebelumnya agar keluarganya itu dibawa juga di kapal. Jadi harapannya Nabi Nuh adalah agar Allah itu menyelamatkan anaknya. Tapi di sisi lain, Allah menegaskan bahwasanya anaknya ini bukan keluarganya. Karena apa? Karena ada perbedaan
kehidupan yang ditempuh selama ini. Nabi Nuh itu penuh dengan keimanan, anaknya penuh dengan kekafiran. Tidak mengimani Nabi Nuh, bahkan menentang dakwahnya. Seringkali kemudian, jika kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari, setelah kita beribadah, setelah kita berbuat baik, kita kemudian berdoa, atau bahkan kita ingin agar perbuatan baik kita atau ibadah kita itu memuluskan doa-doa kita, agar doa kita diijabah, maka kita berbuat baik. Agar doa kita diijabah, maka kita beribadah dengan baik. Tapi kemudian jika kita sadari, mungkin kadang atau bahkan sering doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Dan memang seperti itu. Doa kita, sebagaimana Nabi Nuh berdoa, yang kemudian doanya Nabi Nuh itu tidak dikabulkan. Bisa jadi doa kita itu bukan tidak dikabulkan, tapi karena ada hal besar yang akan Allah siapkan sebagai penggantinya. Ada hikmah besar, ada reward yang sangat luar biasa yang akan Allah siapkan bagi kita jika kita tetap bersabar. Sebagaimana Nabi Nuh, mari kita coba lanjutkan kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah, beribadah, beriman, kemudian minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Ternyata Allah bilang anaknya nggak bisa diselamatkan. Nggak cuma itu, Allah juga bilang, "Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm." Kamu itu sudah nggak usah mempertanyakan sesuatu yang kamu itu nggak tahu hakikatnya. Itu kata Allah kepada Nabi Nuh. Nah, kemudian setelah Nabi Nuh digitukan sama Allah, akhirnya Nabi Nuh berdoa lagi di ayat selanjutnya. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, kalau gitu aku mohon ampun. Kalau gitu aku mohon ampun. Tolong aku berlindung dari sesuatu yang aku tuh nggak tahu hakikatnya apa. Dan jangan sampai aku tuh terjatuh dalam hal-hal seperti tadi. Maksudnya mempertanyakan sesuatu yang Nabi Nuh itu tidak tahu hakikatnya seperti apa. Atau meminta sesuatu yang Nabi Nuh itu nggak tahu hakikatnya seperti apa. Nah, setelah Nabi Nuh berdoa seperti itu, di ayat selanjutnya Allah memberikan reward yang luar biasa kepada Nabi Nuh. Qila ya Nuh bisalamin minna. Setelah Nabi Nuh kemudian menyesali perbuatannya, maksudnya apa ya? Bukan menyesali perbuatannya, sadar bahwasanya permintaannya salah. Kemudian berdoa kepada Allah agar Nabi Nuh itu dilindungi atau jangan sampai terjatuh lagi dalam hal-hal yang seperti itu, yaitu mempertanyakan keputusannya Allah atau bahkan protes kepada Allah. Jangan sampai Nabi Nuh itu terjatuh dalam hal seperti itu lagi. Setelah doa tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Allah memberikan reward yang luar biasa kepada Nabi Nuh. Qila ya Nuh bisalamin minna. Dikatakan kepada Nabi Nuh, sekarang turunlah, maksudnya silahkan berlabuh gitu. Kan lagi naik kapal tuh, banjir. Ya Nuh bisalamin minna. Sudah, silakan sekarang berlabuh dengan aman, dengan damai. Wa barakatin alaik. Nggak cuma aman, nggak cuma selamat, tapi juga penuh dengan keberkahan bagi Nuh dan bagi kaumnya yang ikut naik di kapal. Nah, kita rangkai ayat-ayat tadi, kita rangkai cerita-cerita tadi, kemudian kita coba untuk ambil tadaburnya, bahwasanya
kita itu mungkin atau bahkan seringkali beribadah karena kita tahu fadilahnya. Maksudnya bagaimana sedekah misalkan. Mungkin kita sedekah karena kita tahu bahwasanya sedekah itu akan dilipat gandakan sama Allah. Kita sholat tahajud itu mungkin kita tahu karena aku sholat tahajud agar Allah itu mengangkat derajatku. Kita berpuasa karena kita tahu bahwasanya rewardnya orang berpuasa adalah Allah akan jadikan dia sebagai orang yang bertakwa. Tapi pada kenyataannya ternyata setelah kita beribadah sedemikian rupa, bersedekah sedemikian rupa, qiyamul lail, tahajud sedemikian rupa, berpuasa sedemikian rupa, ternyata rezeki kita nggak kunjung bertambah. Tetap derajat kita nggak kunjung naik. Tetap kehidupan kita tidak kunjung menjadi mudah. Tetap memperbanyak tilawah Quran pun membuat hati kita tidak hilang gundah dan gelisah. Tetap rasanya nggak tenang gitu hidup. Padahal seluruh ibadah tersebut sudah kita lakukan dengan penuh keyakinan. Tapi fadilahnya belum kita dapatkan. Nah, kemudian karena kita sedekahnya nggak kunjung berbalas, qiyamul lailnya nggak kunjung membuat derajat kita naik, puasa kita nggak kunjung membuat kita itu menjadi takwa kepada Allah, menjadi takut pada Allah, menjadi sadar bahwasanya kita diawasi Allah setiap saat. Dan juga ibadah-ibadah lain belum kunjung mendapatkan manfaatnya, tilawah Quran belum membuat kita tenang, kita jadi semacam mempertanyakan itu kepada Allah. Ya Allah, aku sudah sedekah, kok sedekahku nggak dilipat gandakan 700 kali lipat? Ya Allah, aku sedekah mulai tiap hari, kok derajatku nggak kunjung naik, jabatanku tetap di mata orang-orang aku juga tetap biasa, atau bahkan aku semakin rendah status sosialnya di hadapan orang-orang. Orang-orang mulai menganggapku begini dan begitu. Ya Allah, kenapa kok aku puasa tapi maksiat tetap jalan ya? Aku kok gak ada takut-takutnya ya sama Engkau ya Allah? Ya Allah, kenapa perbuatan baikku kepada orang-orang berbalas perbuatan buruk? Bukannya kalau kita berbuat pada orang, maka kita juga akan mendapat kebaikan untuk diri sendiri. Kenapa kok perbuatan baikku kepada orang-orang justru berbalas perbuatan buruk oleh orang-orang kepada aku? Nah, kita akan mempertanyakan seperti itu. Alurnya sama seperti ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berdakwah, beriman, beramal soleh. Tapi beliau ketika berdoa tidak diijabah sama Allah. Tapi kan Nabi Nuh itu dikasih tahu sama Allah, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Sudahlah, kamu itu gak usah mempertanyakan sesuatu yang kamu itu nggak tahu hakikatnya. Nah, kalau kita kan nggak tahu, kita kan nggak dikasih tahu sama Allah. Sudahlah, kamu Syafiq nggak usah mempertanyakan, nggak usah protes, nggak usah tanya kenapa kok sudah kamu nggak berbalas, nggak usah tanya kenapa perbuatan baikmu kok dibalas perbuatan buruk, nggak usah tanya kenapa kok qiyamul lailmu nggak membuat kamu derajatnya semakin tinggi. Nah, kita kan nggak digitukan tuh sama Allah, tapi kita bisa berkaca, kita bisa mempelajari sirahnya Nabi Nuh, kita bisa mempelajari Al-Quran dan mendapatkan jawabannya. Kita dapatkan jawabannya di Al-Quran, ternyata mungkin ketika kita sudah merasakan hal-hal seperti itu, kita beribadah, kita berbuat baik, tapi ternyata tidak kunjung berbalas, dan kita mulai ada perasaan ingin protes pada Allah, mungkin saat itu Allah memberitahu pada kita. Hanya saja kita tidak sadar. Kita baru bisa sadar setelah kita baca sirahnya Nabi Nuh ini. Kita baca kisahnya Nabi Nuh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Sudahlah, kita itu gak usah mempertanyakan
nggak usah minta reward kepada Allah. Maksudnya nggak usah minta reward itu bukannya nggak boleh minta kepada Allah ya, tapi jangan protes. Maksudnya protes itu, oh, aku sudah berbuat baik kok, kenapa balasannya kayak gini? Aku sudah sedekah, kenapa kok nggak kunjung banyak hartaku? Padahal sedekah itu janji Allah akan dilipat gandakan 700 kali lipat, kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, dan lain sebagainya. Bisa jadi sudah disiapkan sama Allah tuh reward, hadiah yang menunggu kita. Hanya saja kita belum sadar atau bahkan kita belum dapat momen yang pas untuk kita mendapatkannya. Sebagaimana kemudian Nabi Nuh akhirnya dari banjir bandang itu kapalnya bisa menjadi selamat. Bayangkan rewardnya Nabi Nuh itu kapalnya menjadi selamat. Padahal Nabi Nuh membuat kapal itu seorang diri. Safety-nya kita nggak tahu seperti apa. Bagaimana kemudian kekuatan kapalnya kita nggak tahu seperti apa. Keamanannya, cuaca ketika banjir seperti apa, badainya seperti apa. Kemungkinan untuk kapal tersebut karam karena badai atau karena banjir yang luar biasa itu adalah tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Tapi Allah selamatkan. Allah selamatkan kapal tersebut. Ketika bumi tenggelam, Allah selamatkan kapal tersebut. Meskipun kapal itu seadanya gitu ya, dibuat dengan seadanya. Kapalnya besar sekali, tapi dibuat seadanya. Allah selamatkan dari badai, dari banjir. Itu kan sebuah reward yang sangat luar biasa. Bayangkan jika kemudian ternyata Nabi Nuh tetap ngotot memasukkan putranya yang kafir tersebut. Dalam tafsir dinamakan namanya Kan'an. Kalau saja Nabi Nuh ngotot memasukkan Kan'an ke dalam kapalnya, sebenarnya bisa saja. Tapi bisa jadi gara-gara ada Kan'an, justru nanti Kan'an itulah yang menjadi penyebab kapal tersebut dikaramkan sama Allah. Bisa jadi. Karena apa? Karena dalam surat yang lain, surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kita itu disuruh untuk berhati-hati. Disuruh untuk berhati-hati atas apa? Atas azab, yang azab tersebut bisa jadi itu nggak hanya menimpa orang yang zalim di sekitar kita, tapi gara-gara ada dia justru seluruh area tersebut kena. Contoh kecilnya ada satu orang iseng menyumbat kamar mandi, menyebab lubang pembuangan kamar mandi misalkan. Gara-gara dia, kamar mandi tersebut tidak bisa digunakan oleh banyak orang yang biasa menggunakannya. Kamar mandi umum misalkan ya. Atau jika kita tarik ke konteks yang lebih luas, gara-gara ada 1-2 orang yang menebangi pohon di hutan, atau satu perusahaan yang menebangi pohon di hutan, efeknya satu pulau atau satu area, satu kabupaten itu bisa banjir di mana-mana. Nah, kita juga seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jangan sampai kita terjatuh kepada protes-protes yang berlebihan kepada Allah. Kita jalani saja. Kita tetap beribadah, ikhlaskan niat, murnikan niat kita hanya untuk Allah dan mengharap pahala darinya. Kemudian jika kita ternyata tidak kunjung mendapatkan balasan dari Allah, ya sudah, jangan protes, tetap saja beribadah sembari yakin bahwasanya insya Allah akan ada balasan luar biasa yang akan kita terima. Akan ada reward yang sangat luar biasa yang kita terima jika kita bersabar, jika kita
yakin bahwasanya semua akan dibalas oleh Allah. Jika memang tidak di dunia, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkannya. Dan semoga di sini kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang sabar dalam beribadah, sabar dalam berbuat kebaikan, dan yakin bahwasanya Allah itu senantiasa melihat seluruh amal kita dan akan membalas seluruh perbuatan kita. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.